Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan keempat untuk kelas 3 IAS 19 di materi PKB atau pengantar kecerdasan buatan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai natural language processing pada Python gitu ya. Oke, di sini langsung mulai aja. Di sini udah ada codingannya yang udah saya bikin. Di sini ada tanda seru pip install Gensim. Di sini digunakan untuk, jadi pip ini adalah tools yang digunakan untuk memanage atau melakukan instalasi pada Python. Nah, di sini ada pip install Gensim. Dia akan melakukan penginstalan terhadap package yang bernama Gensim. Di sini lalu yang kedua, setelah di running yang pertama tadi, kita yang kedua akan melakukan import IO atau input output, import time, from datetime, import time delta. Lalu import Gensimnya yaitu package dari yang sudah kita install tadi, kita import. Lalu ada di bawahnya ada wget http wget atau link, wget terus link gitu ya, diikuti dengan link. Ini wgetnya digunakan untuk melakukan download, jadi dia akan melakukan download pada yang ada pada linknya. Jadi di sini kita melakukan download pada link Google dengan garis miring RSEDAK gitu ya. Lalu di sini dia akan melakukan downloadnya, lalu ada berapa lamanya, ada segala macamnya. Lalu terus ada tar. Nah, tar di sini digunakan sama kayak kalau di Windows itu unzip. Jadi di sini dia mengunzip si RxEDAK yang tadi kita download tadi. Nah, di sini dia akan nunjukin nih apa aja filenya, ada apa aja di dalamnya. Di sini ada yang namanya source, sentences, word, info dan lain-lain gitu ya. Lalu ada cat ind new scroll. Di sini kita akan menggunakan sentences yang pakai yang namanya yang ini, yang sentence, atau bahasa Indonesia kalau kita tahu sentences itu kalimat gitu ya. Kalau bisa juga pakai word, tapi kalau word itu kata-kata, kita milihnya pakai yang sentence aja. Kalian boleh coba, terserah kalau kalian mau nyoba-nyoba yang lain nggak apa-apa. Terus ada di sini cat, di sini digunakan untuk menunjukkan gitu ya, menampilkan apa sih isi dari si teks tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak banget, di sini ada 800. Seingat saya di sini ada 10 juta atau sejuta gitu, saya lupa. Oke, kita lanjut ke bawah aja. Next di sini ada corpora Genshin text corpus. Nah, di sini kalau Genshin corpora text corpus ini dia buat ngemanggil untuk memasukin ke corporanya di mana si nama file tadi ya, sentence.txt-nya. Lalu ada input output open corpus txt, di mana nanti dari input file ini yang kita masukin tadi, ini dan lain-lain kan panjang ya, itu akan kita rubah ke menjadi corpus.txt, dan A ini akan menjadi read only kayak gitu. Read only atau write only, terus saya kasih ini deh, saya cek lagi. Oke, lalu ada for text in corpora get text. Di sini digunakan untuk melakukan pembacaan artikel. Jadi di sini kita bisa lihat kalau ada yang namanya article count ya, modulnya 10.000. Jadi di sini sebenarnya fungsinya itu untuk, jadi nanti kan tadi kan banyak ya artikelnya ya, hampir jutaan. Nah, di sini dia pengen ngebaca lagi yang namanya seluruh artikelnya, tapi karena biar nggak lama, kalau lama kan harusnya kan kalau program itu satu persatu gitu ya. Di sini digunakan biar jadinya 10.000. Jadi kalian nggak akan lama-lama. Jadi dia baca cepat gitu ya. Tuh 10.000 artikel proses, 20.000 dan seterusnya kayak gitu. Oke. Di sini ada yang lalu ada import time. Dia juga mengimport multiprocessing juga. Lalu ada from datetime dari yang tadi. Terus ada gensim.model dengan import word 2 fact. Lalu ada start time, time. Bagian ini ada finish elapsed time, ini digunakan untuk berapa lamanya untuk pembacaannya gitu. Jadi di sini kita ada training modelnya. Jadi dia ngebaca semuanya. Di sini ada sentence, di sini ya kita bisa baca. Di sini ada size 300 dan worker 16. Jadi size ini seperti kalau kita sebelumnya itu ada batch size yang kemarin saya bilang. Terus ada worker ini kayak epochnya gitu ya. Oke, di sini ada finish. Di sini waktunya 3 menit 58 detik. Nah, di sini saya tadi sempat ada, kalau kalian beruntung mungkin cepat gitu ya. Kalau kalian kurang beruntung, bisa-bisa ini nggak berhenti. Jadi dia nggak running, bukan running sih. Dia running tapi lama banget. Nah, itu caranya kalau ini nggak selesai lama banget gitu ya, 10 menit atau berapa menit, itu kalian caranya refresh yang namanya websitenya, lalu klik runtime, lalu pilih factory reset runtime. Setelah itu baru di run all gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang elapsed time-nya lama banget dan gak selesai, di sini stuck di sini, itu kalian bisa melakukan hal yang kayak tadi saya jelasin gitu ya. Oke, di sini ada selanjutnya, di sini ada mulai nih yang namanya natural language tadi. Di sini ada ID similarity wanita dan pria. Jadi di sini ini similarity, kalau kalian tahu bahasa Indonesia, jadi kita bahasa Inggris ya. Ini bahasa Inggris similarity. Bahasa Indonesia ini kesamaan ya, berapa mirip gitu ya. Kemiripannya berapa. Nah, di sini ada wanita dan pria, di mana dia membandingkan wanita dan pria ini seberapa sih miripnya. Dari sini keluar 0,79, di mana kalau dipersenin itu berarti 79% gitu ya. Nah, terus ada most similar,
sapi. Nah di sini most itu kan paling gitu ya. Most kalau kita tahu bahasa Inggris most itu berarti paling. Most singular paling mirip dengan sapi. Kalimat apa aja gitu ya. Huruf apa aja. Dari sini ada daging, daging sapi gitu. Indukan, ternak, kerbau, kambing, perah, peternak, betina, ekor dan ayam. Mungkin maksudnya ini karena kenapa masuk ayam, kambing dan juga kerbau mungkin sama-sama ternak gitu ya. Nah, di sini ada juga kemiripan dari persenannya, persenan kemiripannya. Jadi 79 daging, 78 dan lain-lain gitu ya. Lalu ada most similar positif wanita raja, negatif pria. Nah, kalau kita di sini sama ya, most similar juga ya. Terus maksudnya apa sih ada positif negatif gitu ya? Kalau dari saya tangkap di sini adalah ketika positif itu yang paling menuju ke wanita raja dan paling sedikit menuju pria. Jadi wanita raja pria. Jadi dia di mana caranya most similar tapi yang paling mirip dan menuju wanita dan raja tapi paling menjauh dari pria gitu ya. Yaitu ada kerajaan, pangeran, khalifah, kaisar, majapahit, bangsawan dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa menemukan yang namanya pangeran, sedangkan pangeran itu kan laki-laki ya, pria. Kok bisa ada pria? Mungkin karena di sini makanya raja. Karena kan raja itu lebih raja itu setahu saya rata-rata itu laki-laki, raja itu laki-laki dan rata itu perempuan gitu ya. Mungkin maka di situ ada keluar yang namanya pangeran atau anak dari raja dan ratunya. Nah, di sini ada a doesn't match, kalau kata bahasa Indonesia doesn't match itu berarti kan tidak sama ya. Nah, di sini tidak sama ini berarti laki, wanita, cewek, perempuan semuanya dicek satu persatu, laki, wanita, cewek, perempuan, pria, cowok dan banci split. Nah, kalau kalian pikir kira-kira laki, wanita, cewek, perempuan, pria, cowok itu apa? Yaitu kan kalau kita tahu ya kalau itu namanya gender atau kelamin gitu ya. Kira-kira dia kelaminnya laki-laki atau wanita gitu ya. Si doesn't match apa sih yang nggak sama dari semuanya gitu kan. Dimana laki wanita, oh banci ini kan nggak punya kan kelaminnya, bukan nggak punya kelamin cuma ngomong ya. Jadi salah ngomong sayanya. Dia itu bukan laki-laki bukan wanita gitu ya. Dia laki-laki yang seperti wanita. Tapi secara harfiah dia tidak ada gitu kan. Makanya di sini keluar output yang split. Yang split ini berarti dipisah. Dot split dipisah, maka yang keluar banci di sini. Yang keluar sendiri itu banci. Udah mungkin nggak banyak untuk pertemuan kali ini, itu aja sebenarnya sih, ini agak lumayan gampang ya dibanding sebelum-sebelumnya. Nanti kalau ada yang bingung atau mau ditanyakan bisa silahkan tanya di Google Meet-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.